Oke, kita semua tahu duel klasik Coca-Cola versus Pepsi kan? Tapi lupakan dulu soal rasa. Hari ini kita bakal lihat pertarungan mereka dari kacamata yang beda banget, duel finansial. Ini nih, studi kasus yang pas banget buat Anda yang lagi mendalami analisis laporan keuangan. Siap? Nah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama dua raksasa ini. Terus, kita bongkar laporan keuangan mereka satu persatu. Habis itu, kita pakai senjata para analis, yaitu rasio keuangan, buat lihat siapa yang lebih jago. Dan terakhir, kita simpulkan semuanya. Simpel kan? Oke, ini dia arena kita. Yap, ini data keuangan mentah dari Coke dan Pepsi. Kelihatannya mungkin rumit ya, banyak banget angkanya. Tapi tenang aja, kita nggak akan tenggelam kok. Kita akan bedah ini bareng-bareng, langkah demi langkah, buat nemuin cerita apa sih yang sebenarnya ada di balik semua angka ini. Sip, kita masuk bagian pertama. Duel raksasa. Anggap aja ini sesi sparring buat ngasah insting Anda sebagai analis keuangan. Mari kita mulai. Hal pertama yang kita lihat, tentu aja, ukurannya. Dan wow, coba lihat ini. Total aset mereka hampir sama persis. Coca-Cola di angka 92,7 miliar dolar dan Pepsi beda tipis banget di 92,1 miliar. Kalau dari luar, kelihatannya mereka ini kembar identik. Tapi pertanyaannya, apakah jeroannya juga sama? Yuk kita cari tahu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 2. Saatnya kita beneran mengoperasi laporan keuangan mereka. Kita mulai dari dua dokumen paling dasar, neraca dan laporan laba rugi. Nah, ini beberapa poin penting dari neraca. Coba deh perhatikan baik-baik. Tadi kan total asetnya mirip ya. Tapi lihat ini, di poskas bedanya jauh banget. Coca-Cola punya uang tunai lebih dari 2 kali lipatnya Pepsi. Gila kan? Sebaliknya, Pepsi punya goodwill yang lebih besar. Goodwill itu simpelnya nilai lebih yang mereka bayar waktu beli perusahaan lain buat mereknya, reputasinya. Nah, ini petunjuk pertama nih, kalau strategi mereka kayaknya beda banget. Sekarang kita lihat laporan laba rugi. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Lihat deh, pendapatan Pepsi itu hampir 2 kali lipat dari Coca-Cola. Jauh lebih besar. Tapi, coba geser pandangan Anda ke baris paling bawah, ke laba bersih. Justru Coca-Cola yang labanya lebih tinggi. Hah, kok bisa? Gimana ceritanya perusahaan yang penjualannya lebih kecil justru lebih untung? Ini dia misteri yang akan kita pecahkan. Dan teka-teki tadi membawa kita ke bagian 3. Saatnya kita keluarin alat andalan para analis, rasio keuangan. Anggap aja ini kaca pembesar kita. Dengan rasio-rasio ini, kita bisa lihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi di balik angka pendapatan dan laba tadi. Kita akan fokus ke 3 hal, profitabilitas, efisiensi, dan likuiditas. Oke, jadi kita langsung aja jawab pertanyaan paling penting tadi. Siapa yang sebenarnya lebih profitable? Grafik ini menjawabnya dengan sangat jelas. Lihat deh perbandingan marginnya. Mau itu margin laba kotor, margin EBITDA, sampai margin laba bersih. Batang untuk Coca-Cola selalu menang telak. Paling kelihatan di margin laba bersih. Artinya, dari setiap $1 penjualan, Coke bisa simpan 28 sen sebagai laba. Sementara Pepsi, cuma 10 sen. Ini bukti kalau Coke itu mesin pencetak uang yang jauh lebih efisien. Terus, kenapa bisa begitu? Nah, ini dia kuncinya. Coca-Cola lebih untung karena model bisnis waralabanya. Maksudnya gimana? Gini, Coke itu nggak punya banyak pabrik pembotolan sendiri. Mereka lebih fokus jual lisensi merek dan resep rahasianya ke perusahaan lain. Model begini bikin biaya operasional mereka jadi jauh lebih enteng. Makanya margin profit mereka bisa setinggi itu. Oke, sebelum lanjut kita kenalan dulu sama satu metrik super penting, Return on Equity atau disingkat ROE. Gampangnya gini, ROE itu ngukur seberapa jago perusahaan ngubah uang dari investor jadi keuntungan. Pokoknya makin tinggi angkanya, makin bagus. Tapi, disinilah ceritanya berbelok lagi. Lihat ROE-nya Pepsi, 48%. Wow, itu angka yang tinggi banget. Tunggu sebentar. Nah, ini kan aneh ya, kalau tadi kita lihat Coca-Cola itu jauh lebih profitable, kok bisa ROE Pepsi lebih tinggi? Teka-teki ini jawabannya ada di cara mereka mengelola efisiensi dan struktur modalnya. Yuk kita bedah lagi lebih dalam. Sekarang kita intip efisiensi operasi mereka. Coba bayangin, ini kayak siklus perputaran uang di perusahaan. Ada DO, yaitu berapa hari barang mereka ngendon di gudang. Ada DSO, berapa hari mereka nungguin pelanggan bayar. Dan ada DPO, berapa hari mereka nahan duit sebelum bayar ke supplier. Terus artinya apa angka-angka ini? Pertama, Pepsi lebih jago ngurusin inventaris. Barangnya lebih cepat laku. Kedua, Coca-Cola lebih cepat nagih utang dari pelanggan.
Dan yang paling menarik, dua-duanya sama-sama lama kalau bayar supplier. Ini strategi yang cerdas sih, pakai duit supplier buat modal kerja. Tapi ini juga pedang bermata dua. Kalau kelamaan, bisa-bisa suppliernya ngambek. Oke, dari efisiensi kita geser ke kesehatan jangka pendek atau likuiditas. Simpelnya, ini soal seberapa siap mereka bayar tagihan-tagihan yang bakal jatuh tempo bentar lagi. Kita akan lihat 3 rasio utama di sini. Dan, di sini kita nemu lampu kuning. Coba lihat current rasio atau rasio lancar Pepsi, angkanya di bawah 1. Buat analis, ini biasanya sinyal bahaya. Artinya, utang jangka pendeknya lebih besar daripada aset lancarnya. Keduanya juga kelihatan banget bergantung sama utang ke supplier buat modal. Ini emang efisien, tapi juga beresiko tinggi. Bayangin kalau tiba-tiba semua supplier minta dibayar cepat, wah, bisa krisis uang tunai. Baiklah, kita sampai di babak final. Struktur dan kesimpulan. Di sini, kita akan satukan semua potongan puzzle yang udah kita kumpulin tadi buat lihat gambaran besarnya. Kita akan fokus ke satu hal yang menarik, aset tak berwujud. Lihat deh grafik donat ini, gila banget kan? Aset tak berwujud, kayak goodwill yang tadi kita bahas, ternyata jadi porsi raksasa dari total aset mereka. Coba bayangin, hampir setengah dari nilai perusahaan Coke dan Pepsi itu nggak bisa kita pegang. Nilainya itu ada di kekuatan merek, di kepala para konsumen, di loyalitas pelanggan. Luar biasa. Nah, ini jadi catatan super penting buat calon-calon analis di luar sana. Nilai goodwill yang gede banget ini harus selalu dipantau. Harus diuji secara rutin, ada penurunan nilai atau enggak. Soalnya, kalau ternyata nilai perusahaan yang dulu mereka beli itu turun, mereka harus menghapus sebagian nilai aset ini. Dan kalau itu terjadi, laba perusahaan bisa langsung anjlok. Jadi, mari kita rangkum duel ini. Soal profitabilitas, Coca-Cola juaranya. Nggak ada lawan. Soal efisiensi, Pepsi lebih jago muterin barang dagangannya. Soal likuiditas, dua-duanya punya lampu kuning yang harus diwaspadai. Dan secara struktur, keduanya sama-sama berdiri di atas pondasi kuat dari nilai merek mereka. Dan sekarang, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya, tapi buat Anda. Setelah kita bedah semuanya, kalau Anda harus taruh uang di salah satu perusahaan ini, mana yang akan Anda pilih? Dan yang lebih penting, kenapa? Tim Coca-Cola dengan mesin profitnya yang luar biasa? Atau tim Pepsi yang lebih besar dan punya cara efisiensi yang unik? Nggak ada jawaban yang salah. Coba dipikirkan.